Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, Naufal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak. Oke, baik ya. Oke, baik kita ketemu lagi di pertemuan hari ini, di mana di pertemuan hari ini tuh kalau secara total itu kita sudah memasuki pertemuan yang ke-12, tapi kalau privat ini berarti kita baru masuknya yang pertemuan kedua. Oke. Nah, pada pertemuan pekan kemarin kita sudah belajar yang namanya program kondisi dan juga program operator seleksi. Nah, nah pada pertemuan hari ini seperti yang sudah Kak Ena sampaikan, itu nanti kita akan belajar bagaimana caranya mengubah koordinat. Oke. Nah, nanti akan Kak Yana seperti biasa akan Kak Yana sampaikan materinya terlebih dahulu. Kemudian nanti seperti biasa ada lesson yang harus dikerjakan. Nah, nanti setelah kita mempelajari apa itu koordinat, itu nanti akan ada dua lesson. Ada lesson menggunakan Botmars dan juga ada lesson Scratch. Kemudian yang terakhir itu nanti akan ada soal, cuman tiga kalau tidak salah yang harus dikerjakan. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, semoga hari ini kami dapat belajar dengan semangat, mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Terima kasih, Noval. Oke, pertemuan hari ini kita kembali lagi ke jadwal semula ya, di hari Kamis malam. Nanti kalau ada beberapa kendala, baik dari Kak Yana atau dari Noval, kemudian mau reschedule itu juga boleh ya. Nanti silahkan disesuaikan saja. Oke, Kak Yana izin share screen dulu materinya. Pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-12, yaitu kita juga sudah memasuki modul yang ketiga, pelajaran yang kedua. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari bagaimana caranya mengubah koordinat. Nah, Kak, nanti koordinatnya itu seperti apa? Nanti akan Kak Yana sampaikan di slide selanjutnya. Oke. Nah, di sini kita akan nge-review dulu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan pekan kemarin. Nah, di mana pertemuan pekan kemarin itu kita sudah mempelajari yang namanya program kondisi. Noval masih ingat nggak kalau program kondisi itu salah satu blok program yang digunakan itu apa kemarin? Ya, masih ingat nggak? Pergi ke X ya kalau tidak salah. Kalau pergi ke XY itu Salah. dia penempatan awal. Nah, kalau kondisi itu adalah jika maka. Masih ingat? Masih. Nah, jadi program kondisi itu salah satu blok program yang kita gunakan itu adalah blok program jika maka. Jika lapar, maka kamu makan. Itu kondisi kan ya? Jika Ya. lapar, maka makan. Nah, itu kondisi. Kondisinya apa? Kondisinya adalah lapar. Kemudian yang dilakukan itu apa? Yaitu makan, gitu ya. Itu program kondisi. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Program kondisi adalah keadaan yang mendikte sebuah keputusan atau aksi. Dalam pemrograman, kondisi bisa benar atau bisa salah. Nah, di sini ada kata kuncinya nih. Kata kuncinya itu adalah keputusan atau aksi. Contohnya kayak tadi, jika kamu lapar, maka kamu makan. Jika kamu lapar, maka kamu makan. Lapar ini kan adalah kondisi nih. Kemudian kalau makan ini kan keputusan. Keputusannya kalau lapar, Naupal misalnya Kak, kalau lapar aku biasanya makan. Kalau enggak ya aku misalnya puasa. Nah, itu kan adalah keputusan. Mau makan ataupun tidak, itu kan keputusan dari orangnya itu sendiri. Oke? Nah, kalau dari dalam pemrograman itu kondisinya true atau false. True itu benar, false itu salah. Gitu ya. Nah, ini adalah materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan di pekan kemarin. Kemudian, Kak, apa itu operator seleksi? Nah, di sini ada contoh program kondisi jika, jika tidak, dan jika maka. Nah, ini adalah program kondisi. Nah, di sini ada dua nih. Yang pertama, ini adalah jika maka. Yang kedua, jika maka, jika tidak. Nah, di sini kalau kondisinya itu ada satu,
maka bisa Naufal gunakan program yang jika maka saja. Tapi di sini kalau keputusan atau kondisinya itu ada dua, itu bisa pakai yang jika maka, jika tidak. Misal kalau jika maka udah dijelasin ya tadi, jika lapar, maka di sini makan. Kalau program kondisi yang kedua, kayak gimana Kak? Misal, jika jawaban yang diberikan ya, maka aku bisa, maka sorry, jika kondisinya iya, maka aku bisa berjalan. Jika tidak, aku berhenti. Berarti kan kondisinya ada dua ya. Kondisinya itu adalah jika iya atau jika tidak. Misalnya, jika Naufal kepanasan, maka Naufal bawa payung. Jika tidak, nggak bawa payung. Sampai sini paham? Paham. Nah, itu ya. Jadi perbedaan antara jika maka dan jika maka jika tidak. Kalau jika maka ini kondisinya cuma satu, kalau jika maka jika tidak, berarti ini kondisinya ada dua. Oke? Nah, itu yang namanya program kondisi dan juga operator seleksi. Seleksi itu mau milih mana nih? Jika jika kepanasan atau tidak kepanasan. Oke, nah itu udah Kak Ayana review materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan pekan kemarin. Nah, pada pertemuan hari ini nanti kita akan menggunakan, kita akan mempelajari yang namanya fungsi koordinat. Oke, nah nanti kita akan mengkontrol si karakternya itu biar dia bisa berpindah koordinatnya. Nah, nanti akan Kak Ayana jelaskan di koordinat itu ada apa saja. Nah, secara garis besar, ini kan ada kotak nih, kotak stage. Kan kalau tampilan games Scratch itu kan hasilnya suka terlihat di kotak ini ya. Ini namanya stage. Nah, ini kan kalau stage kita tarik garis dari tengah ke atas, kemudian dari tengah ke bawah. Dari tengah atas ke tengah bawah, kemudian dari tengah kiri ke tengah kanan. Nah, koordinat itu dia mempunyai dua sumbu. Koordinat itu dia mempunyai dua sumbu. Kira-kira sumbunya apa saja, Naufal? Sumbu koordinat. Belum ada jawaban? Oke. Kalau nanti Naufal belajar di matematika, itu ada yang namanya koordinat, di mana koordinat itu dia mempunyai dua sumbu, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, nanti Naufal kalau belajar matematika itu akan mempelajari sumbu X dan juga sumbu Y. Kak, sumbu X itu yang mana? Sumbu Y itu yang mana? Sumbu X itu adalah garis atau sumbu yang ini nih, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Ini namanya sumbu X. Oke. Kemudian kalau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, ini namanya sumbu Y. Sumbu X dan juga sumbu Y itu di sini ada titik ketemunya ya. Ada titik singgungnya. Nah, sumbu ini dia mempunyai nilai. Kalau titik tengah atau titik pertemuan dari sumbu X sama Y, ini dia bernilai 0. Oke, jadi Naufal kalau nanti karakternya pengen ada di tengah-tengah stage, maka X dan juga Y-nya itu harus 0. Kemudian sumbu X. Nah, di sini nih, di titik tengah, kalau sprite-nya itu pengen bergerak ke kiri, berarti nilai X-nya positif apa negatif kalau bergeraknya ke kiri? Kalau mundur, Negatif. apa? Negatif. Negatif. Betul ya. Kemudian kalau dia karakter atau sprite-nya ini bergerak dari titik tengah ke kanan, berarti dia nilainya Positif. positif. Betul. Kemudian sekarang, kalau sprite-nya ini bergerak dari titik tengah menuju ke atas, berarti nilai Y-nya positif atau negatif kalau ke atas. Positif. Positif, betul. Kemudian kalau dari titik tengah
turun ke bawah ke sumbu Y berarti dia nilainya negatif. Nah, Negatif. sekarang Naufal, misalnya Kak, aku pengen, misalnya ini ada kotak lagi nih, ada kotak lagi. Kemudian di sini ada sumbu Y dan juga sumbu X, ada titik tengah. Nah, Kak, aku pengen si sprite-nya ini munculnya tuh di sini. Nah, munculnya tuh di sini. Berarti kalau pengen munculnya di sini, Naufal harus cari tahu dulu nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Kenapa? Karena dia mau ada posisinya di sebelah sini. Berarti kalau di sebelah sini kan posisinya di kanan atas ya. Betul kan? Naufal pengen tahu, Kak, ini nilai X-nya berapa? Nah, Naufal kalau X itu berarti kan bidangnya ini kan ya, garisnya ini. Naufal, dari titik yang ini tinggal tarik aja ke bawah. Oh, Kak, ternyata X-nya tuh ada di sini. Misalnya plus 4, misalnya. Kemudian Naufal pengen cari yang Y. Y ini kan garisnya yang ini nih. Naufal tinggal tarik garis aja ke sini. Oh, misal di sini taruh nilainya itu 5 plus. Plus 5. Berarti Naufal atau sprite ini dia posisinya ada di X-nya 4, Y-nya itu 5. Sampai sini paham cara menentukan posisi koordinatnya? Paham. Oke, sip. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada sumbu X, di mana titik tengahnya itu 0, ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu dia negatif. Nah, ini sumbu Y, ke atas itu positif, ke bawah itu dia nilainya negatif. Kalau titik tengah dia nilainya 0. Nah, Novel pengen sprite-nya di sini, berarti tinggal tarik garis aja ke X dan juga ke Y. Berarti nilai ini dia di 1,1. X-nya 1, Y-nya 1. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini udah tadi kita bahas. Nah, kemudian si sprite-nya ini dia pengen bergerak ke arah kanan. Nah, berarti dia itu berpindah koordinatnya. Berpindahnya kemana? Tetap sama kita cari tahunya. Lihat X-nya berarti ke bawah, nilai Y-nya berarti dia lihat ke kiri. Berarti ini nilainya itu berapa? Nilai XY-nya berapa? 3,1. 3,1. 3 untuk X, 1 untuk Y. I. Oke, sip. Udah paham ya? Oke, oke. Ini sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Nggak ada ya? Oke deh. Kalau tidak ada, sekarang Kak Yana mau kasih Noval coba buka dulu ini ya. Coba buka dulu akun belajar yang modul 3 pembelajaran yang kedua. Seperti biasa nanti Kak Yana akan menjelaskan satu dua soal. Nanti silakan Noval lanjutkan. Oke, kita ke course. Kemudian modul 3 lesson 2. Udah bisa kebuka? Udah. Oke, sip. Sekarang kita coba dulu untuk yang perjalanan roket ini. Di next. Nah, perhatikan Naufal. Di sini kita harus menerbangkan roket ini ke titik yang sudah ditentukan. Nah, caranya sama. Kalau mau tahu posisinya, kita harus cari tahu dulu X-nya berapa, Y-nya berapa. Kira-kira nih, roket dari titik ini, dia mau terbang ke titik di sini, kira-kira X-nya berapa, Y-nya berapa, Naufal? Tarik garis dari titiknya nih. X-nya berapa? X-nya 8 positif. 8. Kemudian Y-nya berapa? Ketutupan roket, Kak. Nggak kelihatan. Ya, lihat ini nih. Ini kan 4, ini 6. Berarti ini berapa? 3. Oh. 6, 4. Kalau 6 dibagi dikurang 4 selisihnya berapa?
6 dikurang 4 berapa? 2. Berarti roket ini nilainya berapa di titik ini? 2. 2. Oke. Ini 2. lihatnya ini Naufal. Ini kan dua kotak ya. Ini kan dua kotak ya. Nah, jadi ini dia nilainya 2. Berarti Y-nya berapa? Apa, Kak? Berarti Y-nya nilainya berapa? 2. 2. Ya, tinggal ditarik garis aja. Ini kalau X-nya tarik ke bawah, oh ini 8. Kalau Y-nya kita tarik ke kiri. Nah, Y ini kan dia titik ini kan ada di dua kan, ada di kotak dua nih. Ada kotak satu, kotak dua. Berarti dia nilainya positif 2. Nah, kalau sudah tahu, kemudian silakan Naufal di sini, di program yang sebelah kiri tinggal kita masukkan. Ini kan kita mau ngerubah ya. Kalau ngerubah itu berarti dalam bahasa Inggrisnya itu adalah change. Kita masukkan X-nya dulu, baru kita masukkan Y. Tinggal kita rubah nih. X-nya itu tadi 8, kemudian Y-nya itu 2. Sampai sini bisa nggak? Paham nggak cara ngerjakannya? Paham. Paham ya? Nah, kalau sudah silakan diklik tombol play-nya. Nah, betul seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan dulu ke satu soal. Nah, ini juga sama. Si roketnya ini, dia ini mau bergerak atau mau terbang ke posisi titiknya ada di sini. Seperti biasa, Nopal harus tentukan dulu X-nya berapa, kemudian Y-nya berapa. Kira-kira kalau titiknya di sini X-nya berapa, Noval? Tarik ke bawah garisnya. X-nya 4. 4 Positif negatif. negatifnya ya. Berapa? 4 negatif X-nya. Negatif 4, bukan 4 negatif. Negatif 4. Iya, Kalau Y-nya berapa? negatif. Y-nya nya kan positif 6. 6, betul. Oke. Kalau sudah tahu nilai X dan juga nilai Y-nya, tinggal kita masukkan program untuk ngerubah. Masukkan change, masukkan Y, change X sama change Y. Kita rubah X-nya minus 4, kemudian Y-nya itu 6. Kita play. Eh, X-nya minus 4, Y-nya itu 6. X-nya minus 4, Y-nya itu 6. Kok salah ya? Ya dulu, Kak. Kita ya tadi. Kalau coba. Oke, sip, betul. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak. Oke, sip. Kalau tidak ada, silakan Naufal lanjutkan. Kemudian nanti silakan sambil di share screen. Kalau titiknya ada dua, berarti XY-nya juga harus dua pasang. Oke, silakan Naufal di share screen. Kok X-nya minus 4? Kok X-nya minus 6? Coba diklik. Sebentar. Dia posisinya di mana? Di 2 kan? Coba X-nya ganti 2, Naufal. Y-nya, sorry, Y-nya ganti 2. Udah masukin, masukin.
Y-nya ganti 2. Oke, coba. Oh, oh ini hitungnya kotak Naufal, hitungnya kotak. Coba diulangi lagi. Hitungnya kotak ya. Dia posisinya di sini kan? Berarti dia kalau mau gerak ke atas, berapa kotak Naufal? 2 ya? Oke. Kemudian dari titik sini dia bergerak ke sini, ke arah X. X-nya berapa kotak? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti X-nya jadi 8. 8 kan ke kanan. 2, 8. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi Nopal dihitung kotaknya. Nah, coba nih, dia kalau ke bawah berapa kotak dan juga sumbunya sumbu apa kalau ke bawah? 20, 40, 60, 80 dong. Satu kotaknya itu kan 10. Tuh 2, 3, 4, tuh 2, 3, 4, 8. Oke, sip. Kemudian ke kiri, kotaknya itu ada berapa? Kalau itu satu kotaknya berarti 10. Tuh 2, 3, 4. Berapa tuh? Oke. Oke, sip. Silakan ya, Kak Yana kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Nanti kalau tidak selesai, tidak apa-apa, nanti bisa dilanjutkan ya. Silakan, selamat mengerjakan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh sambil ditanyakan ya. Sambil Kak Yana bantu cek untuk progresnya. Kelebihan. Satu kotaknya itu 10. Oke.
Ini harus satu-satu berarti. Karena ada 4 titik, berarti ada perubahannya itu 4. Oke, silakan waktunya masih ada 6 menit lagi. Lima, satu. Oke, sambil Kak Aina bantu cek di progresnya. Oke, nah, lihat Naufal, katanya terlalu banyak program. Lihat, ini ada batasannya nih. 9 out of 4. Jadi Naufal hanya bisa memasukkan 4 program. Itu kan programnya diulang-ulang tuh. Nah, sip. Nah, oke. Oke. Nah, ini juga pakai program perulangan ya, biar sederhana programnya.
Oke, setelah ini kita lanjutkan ke selanjutnya ya. Silakan diselesaikan dulu satu lagi tanggung. Oke, sip. Nanti sisanya bisa dilanjutkan setelah Zoom ini selesai ya. Sekarang coba ke sini dulu ke perjalanan roket. Kemudian pilih yang scratch dulu. Oke, sip. Sekarang Kak Yana yang share screen-nya, boleh dimatikan dulu. Oke. Oke, nah sekarang kita akan mengerjakan proyeknya ini menggunakan Scratch. Nah, seperti biasa ya, tahapan-tahapan dalam mengerjakan proyek pada Scratch itu Naufal silahkan berpegangan ke bukletnya. Oke, ke buklet atau buku petunjuknya. Nanti di situ akan ada beberapa petunjuk dalam pengerjaannya, silahkan diikuti. Oke, sebentar masih loading. Nah, kita lihat di sisi sebelah kanan, di sini ada beberapa petunjuk yang bisa kita ikuti. Masih dalam bahasa Inggris nggak novel yang novel? Blok programnya masih pakai bahasa Inggris? Apa? Blok programnya masih pakai bahasa Inggris? Masih. Oke, nanti sama kayak Ana coba dulu ya. Oke, tidak apa-apa. Sementara kita ikutin saja. Nah, di sini di sisi sebelah kanan ini ada buklet atau buku petunjuk yang bisa novel ikuti petunjuknya. Yang pertama, ini ada hasil akhir dari proyeknya ini harus sama. Kita klik dulu bendera hijau. Lihat, si kumbangnya itu dia bergerak dari bawah ke atas. Nah, ini kita pakai koordinat ya. Nah, setelah itu kemudian kita lanjutkan ke buku petunjuknya dulu nih. Nah, di sini Naufal, kalau ada petunjuknya itu penempatan awal, berarti yang harus pertama kali dikerjakan itu petunjuk yang ini dulu ya. Ini udah pernah Kak Ayana jelasin di pertemuan pekan kemarin. Kalau ada petunjuknya penempatan awal, berarti yang harus dimasukkan pertama adalah penempatan awal dulu. Oke, kita lihat di penempatan awalnya nih, contohnya petunjuknya. Mengarah ke arah, kemudian atur ukuran ke. Oke, tadi si kumbangnya itu dia bisa bergerak kalau kita klik bendera-bendera hijaunya, kemudian kita masukkan program penempatan awal. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, mengarah ke ini adalah point in direction, kita masukkan. Kemudian atur ukuran. Dalam bahasa Inggris itu kemudian kita ikutin dia itu nilainya 0, arahnya set size auto ukurannya itu di 30. Nah, kalau petunjuk ke petunjuk yang lainnya. Nah, ini ada gerakan ulangi sebanyak 50 kali, ubah Y sebesar 5. Oke, kita masukkan dulu nih. Repeat 50 kali, kemudian ubah Y sebesar 5. Nah, ini petunjuk sudah. Sekarang petunjuk yang terakhir. Nah, di sini karena telah mencapai puncak batang, sprite kumbang bergerak dari awal lagi. Nah, petunjuknya ini nih. Nah, tadi kan ini udah kita tambahkan nih. Ini kan udah ya. Ini udah kita tambahin. Ini juga udah kita tambahin. Berarti yang kurangnya itu adalah forever dan juga pergi ke XY. Sampai sini bisa dipahami dulu enggak? Bisa. Oke. Nah, kita lengkapi dulu. Berarti tadi yang kurang itu adalah forever-nya, kemudian pergi ke-nya, atau go to XY. Nah, ininya 60, X-nya, Y-nya minus 68. Ya, sesuai dengan petunjuk. Coba klik bendera hijaunya. Nah, dia bergerak ke atas ya. Kalau sudah, klik tombol cek. Oke. Nah, jangan lupa nanti di-save dulu, baru next level. Sampai sini paham cara mengerjakannya? Paham. Oke. Jadi silakan Nopal
ikuti petunjuk yang terdapat pada buklet. Kalau ada petunjuknya itu adalah penempatan awal, berarti itu yang harus dimasukkan terlebih dahulu. Oke, silakan Naufal di-share screen lagi. Kita nggak bisa, Kak, waktu dicek sama salah. Coba share screen dulu Naufal, biar Kak Ena bantu cek dulu. Hmm, lihat. Program selamanya itu di dalamnya ada apa aja? Lihat, diklik. Nah, itu ada apa aja di dalam program Forever? Penempatan awalnya di luar Forever dong. Kalau penempatan awal tuh dia di atas tuh, dia paling awal. Nah, di situ. Itu novel ya. Ikutin petunjuknya pasti bisa kok. Nah, kan? Coba dicek. Oh, oke. Jangan lupa di-save dulu baru next level. Oke, lihat dulu petunjuknya harus kayak gimana tuh. Ah, dia harus jatuh ke bawah katanya tuh. Oke, coba lihat petunjuknya. Ada penempatan awal dulu ndak? Oh, ada tuh. Nah, pergi ke XY. Nah, programnya jatuh, ubah Y. Oke, petunjuk selanjutnya. Nah, nah, jatuh secara terus-menerus. Berarti selamanya disimpannya gimana tuh? Hmm, coba. Nah, oke. Nah, oke. Coba dicek. Nah, oke. Nah, kalau ada penempatan awal dulu, baru penempatan dimasukinnya. Atur gaya rotasi, itu bahasa Inggrisnya set rotation star.
sama dirinya. Oke, baru kerjakan petunjuk yang lain. Nih, Kak, ini repeatnya dua atau satu aja? dua. Oke. Kan tadi untuk ke kanan, sekarang untuk ke kiri. Kan kalau positif, X-nya positif kan ke kanan. Kalau X-nya negatif, dia kan ke kiri. Gunakan perintah selamanya dan pergi ke X-nya untuk membuat perindah dengan level yang sama. Set size-nya jangan dimasukin ke forever. Set size-nya jangan dimasukin ke forever. Kan itu pengaturan penempatan awal. Nah, go to X-nya kan masuk ke penempatan awal juga. Nah, ini nih point in direction-nya di yang repeat pertama, repeat pertama itu belum dimasukin. Oh, Kak. Point in direction-nya ini kan baru untuk repeat yang ke kiri ya. Repeat yang ke kanan yang di atasnya belum ditambahin. Nah, oke. Kalau ke kanan itu 90, kalau ke kiri berapa point in direction-nya? Point in direction yang kedua, Naufal. Ini kan dia untuk yang ke kiri kan? Berarti nilainya apa kalau ke kiri? Diketik aja langsung minus 90. Nah, oke, coba sekarang.
Nah, coba dicek. Oh, ada yang salah katanya. Saya kayak ngecek. Oh, ini novel. Point in direction-nya ini yang ini nih, yang ini lihat, yang ini pindahin ke sini, pindahin ke atas, yang ini. Nah, yang atas jadi 90. Ih, udah. Nah, ini ganti jadi 90, yang ini jadi negatif 90. Nah, yang di bawah ini nih. Oke, coba. Nah, udah berbalik sekarang. Salah nyimpen aja. Oke, sip. Sekarang novel ke ini dulu, ke scratch lagi. Kemudian pilih yang periksa dirimu. Nah, silakan ada 3 soal. Itu nanti yang sisa-sisanya silakan dilanjutkan ya. Kak Ena kasih waktu seminggu untuk mengerjakannya. Nah, X-nya berapa nih? Y-nya berapa? Dia harus menuju ke titik yang ada di kiri atas, kanan atas. Hitung kotaknya. Lewat kiri dulu dong. Lihat sini dia. Tuh, 2, 3. Berarti X-nya berapa? X-nya berarti berapa? X-nya 3. 30. Y-nya berapa? Y-nya ke atas, coba hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Y-nya berapa? 40. 40. Coba, mana yang jawabannya sama? Oke. Pilih semua perintah yang akan memindahkan sprite ke bawah. Ini jawaban yang betulnya lebih dari satu. Ke bawah. Ke bawah itu berarti sumbunya sumbu apa, nilainya berapa.
Kalau ke bawah sumbunya sumbu apa, Naufal? Sumbu Y. Sumbu Y. Kemudian kalau ke bawah nilainya positif atau negatif? Negatif. Oke, berarti cari sumbu Y yang nilainya negatif. Ada nih yang -10 sama -4. Ya udah, tinggal dipilih aja. Kan jawabannya lebih dari satu. Jawabannya lebih dari satu. Ya kan? Pilih semua perintah. Nah, berarti pilih yang sumbunya ke bawah. Coba, mana saja? Oh, yang ini. Oke, sama yang Yang mana lagi? ini. Oke, coba dijawab. Nah, kan? Ini. Apa yang membuat Naufal bingung? Sekarang nih, memindahkan sprite ke kanan. Ke kanan itu sumbunya sumbu apa? Nilainya harus berapa? Jawaban yang betulnya lebih dari satu juga ya. Oke, sip. Oke, nanti silakan ini yang nomor 4 sama nomor 5 dan juga bonus silakan dikerjakan. Kak Ena kasih waktu seminggu untuk mengerjakannya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan ditanyakan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Naufal? Enggak. Nggak ada ya? Oke, aman ya. Nanti silakan Naufal kerjakan sisa-sisanya. Nanti akan Kak Yana bantu cek di akun belajarnya. Nanti selama pengerjaan, misalnya, Kak aku bingung nih cara ngerjakan yang nomor ini, bagian yang ini, nanti silakan ditanyakan ya. Oke, kalau tidak ada, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu. Oke, boleh Naufal silakan lihat ke kamera. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar Kak Ena simpan dulu. Sekali lagi boleh ya. Silakan lihat ke kamera. Berpose. Satu. Tar. Sebentar. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Sip. Terima kasih. Sudah menyelesaikan dengan baik. Novel ini kayaknya lupa lagi. Novel tuh kelas berapa sih? Apa, Kak? Novel tuh kelas berapa? Kayaknya lupa lagi. Empat. Kelas berapa? Empat. Kelas 4. Rumahnya di mana? Kayaknya lupa lagi. Nah, Di daerah besar. Jalan besarnya, kota besarnya. Mampawah Jalan Raden Kusno. Daerah mana tuh? Kota besarnya kota apa? Besarnya Kayak Bandung, kota besar. Jakarta, Surabaya. Nah, itu kan kota-kota besarnya. Hmm, Mampawah. Kota besarnya apa? Kota besar Pontianak. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Barat. Oke deh. Sip. Terima kasih Nopal ya sudah menyelesaikan dengan baik. Nanti untuk sisa-sisanya silakan dikerjakan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan banget sama Kak Ena. Nanti bisa lewat WhatsApp ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita udah bersama dulu. Ya Tuhan, terima kasih atas pengalaman belajar yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Terima kasih Noval. Sampai ketemu lagi di pekan depan ya. Silakan dikerjakan. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan sama Kayana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat. Dadah.